Ini ada komentar pengen nanti karena materinya sangat baik, minta materi gitu Bapak. Ini ya. Oh ini, iya yes. Kirim di mana Bapak Ji? Di chat? Di chat bisa. Nanti akan kami unduh, kami sampaikan. Kayaknya banyak yang sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Bapak tadi itu, minta materi gitu katanya gitu. Oke, insya Allah kita penuhi nanti. Terus, ini habis. Iya. Ada. Ya, ini berbagi link. Ini yang paling banyak diinginkan. Oke. Oh, ini ada 9 partisipan yang raise hand. Monggo Pak Baji. Mana ini? Monggo. Yang mengatur apa namanya tadi bisa. Nah, ini nih dari yang pertama Bu Isdianto, Pak Isdianto ini ya. Pak Isdianto, silakan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Isdianto. Mas atau Pak Isdianto ini? Nah, perkenalkan Pak, saya guru Pak. Ya Mas, ya Pak Isdianto. Siap. Pak Gultom, materinya mantap sekali nih. Tapi ada yang menggelitik saya Pak Gultom. Iya siap. Saya istilah beberapa tahun terakhir sebelumnya setelah kita pernah merasakan S2 itu kembali ke sekolahan begitu, kita kan banyak bekal, termasuk tadi kita tahu teori-teori belajar, teori bagaimana menghadapi anak-anak. Tetapi saya melihat ada hal yang berbenturan dengan pola pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman yang mungkin bisa dibilang, oh dulu mereka berhasil diajari karena ini kejuruan, cara mendidiknya begini, ya istilahnya keras, tegas, dan misalnya saya melihat ada anak-anaknya tidak bisa menerima kelihatannya sebagiannya, itu pun juga terungkap, sehingga saya mungkin juga karena karakter saya juga tidak selain ada pengetahuan itu tadi tidak suka dengan kekerasan, tetapi mencoba untuk bagaimana memahamkan anak-anak dan bagaimana melihat karakter anak itu saya coba dengan pola pembelajaran sendiri. Cuma akhir-akhir ini saya coba berpikir begini, sebagian anak-anak yang diajarkan dengan cara yang tegas keras, bahkan di istilahnya dulu dengan kekerasan, itu setelah lulus ada yang berhasil dan ada yang kembali malah kangen dengan kekerasan yang dilakukan oleh sang guru, atau dengan pola pendidikan diajarkan yang pola guru itu kan guru yang lama, istilahnya saya dididik begini, ini berhasil saya sekarang kayak gini. Anak-anak kalau nggak dikerasin kayak gini Pak Is, itu kalian tinggal kopas saja, istilahnya mental tempe bahasanya tahu lah, kalau tempe masih agak keras. Sehingga saya berpikir kok agak ya. Nah, ini saya akhirnya tidak berprinsip, bukan tidak berprinsip lagi. Oh iya, memang untuk sebagian kecil memang harus dikerasin, sebagian besar memang mungkin harus mengikuti zamannya tadi, tetapi harus benar-benar gimana caranya materi ini masuk meskipun dengan cara mereka senang belajar. Kan sekarang kan gerakan sekolah menyenangkan. Tapi kan bukan kebablasan senangnya gitu loh. Itu Pak Isdianto harus bisa dianukan. Gimana menurut Bapak? Iya. Untuk mengetahui kondisi ini, bagaimana menurut Pak Gultom untuk melihat kondisi di sekitar kayak gitu? Karena itu kan sebagian besar anak-anak kayak gitu rata-rata sekarang. Oke. Terima kasih. Monggo langsung aja Bapak, langsung. Langsung aja. Terima kasih Pak Isdianto. Ini menggelitik juga ini. Jadi rindu dengan cara-cara guru yang dulu. Jadi begini Pak Isdianto, prinsipnya dulu ya Pak Isdianto. Pertama, dilarang guru untuk 3 hal. Satu, menunjukkan sikap yang menyakiti. Sikap saja nggak boleh itu. Jadi dengan argumentasi apapun tidak boleh. Yang kedua, dengan kata-kata nggak bisa. Apalagi dengan tangan, kekerasan dengan tangan, dengan kata-kata, dengan sikap aja nggak boleh.
Tetapi Pak Isdianto, guru dulu itu sebenarnya di zaman itu memang ada juga yang keras main tangan. Tapi sekarang kita terjemahkan dengan kondisi yang sekarang. Jangan lagi gitu. Tapi yang perlu sekarang ini konsistensi kita Pak Isdianto, konsistensi kita. Nah, misalnya begini, anak-anakku sekalian, untuk belajar kita itu satu, ceritakan si tujuan kita belajar ini, itu didiskusikan baik-baik, konsisten. Dua, materinya begini. Tiga, prosesnya. Penilaiannya, kalau kalian tidak bisa mencapai nilai ini, saya tetap konsisten memberikan nilai kalian cuma 5. Gitu. Jadi hanya konsistensi sikap kita yang bisa mendorong siswa itu untuk belajar. Jadi ketegasan tidak identik dengan selalu dengan kekerasan. Udahlah, kembali kita dengan cara-cara begitu. Karena begini. Pilihan kita menurut saya di Indonesia itu yang pas. Karena kalau enggak kopas-kopas saja nanti. Tapi saya beri inspirasi dua begini. Finlandia, nah teman-teman kan baru pulang dari Finlandia ini. Finlandia ini lebih moderat dia. Kenapa? Karena udah berhasil orang itu mendidik, mencetak murid para pembelajar di rumah pun pembelajar. Coba bandingkan dengan Korea Selatan Korea Selatan yang sangat rigid. Capaiannya per hari Pak, ketuntasan belajar di Korea per hari. Kalau kau nggak tuntas hari ini, kau belajar sampai jam 9. Yang tuntas pulang duluan, sore hari udah pulang. Nah, oke. Nah, artinya ketegasan itu yang perlu, konsistensi itu yang perlu. Dua-dua negara ini pendidikannya berhasil. Mau agak moderat Finlandia, memilih yang agak ketat Korea berhasil juga. Dugaan saya atau pada pendapat saya, kita harus memilih yang Korea, Pak. Kita harus tegas bahwa hari ini kalian datang ke sekolah untuk belajar ini, dan bisa ini. Dan ingat baik-baik, kalau kalian nanti nilainya seperti ini, saya akan tetap menuntut kalian untuk belajar. Ketegasan dan konsistensi itu. Makanya dijalin hubungan dengan orang tua, Pak. Begitu tidak bagus nilainya, udah diberitahu sama orang tua. Anak Bapak ini, Pak, bakal 4 nilainya, Pak. Jadi bagaimana cara saya menolong anak saya, Pak? Nah, itulah yang dijelasin sama orang tua. Memang tidak mudah, Pak, menjadi guru ini. Jadi rindu dengan kekerasan yang dulu, bisa, Pak. Kita sajikan kekerasan yang sekarang. Tapi tidak berupa kekerasan, tapi ketegasan. Karena 3 hal tadi dilarang kita kerjakan sekarang ini, Pak. Jadi prinsip mendidik sekarang itu adalah soal konsistensi dan ketegasan, Pak. Kita ini enggak tegas dan tidak konsisten. Itulah yang menyebabkan murid-murid enggak belajar. Sekali dia, misalnya kalau di Australia, Pak, sekali dia berbohong, selamanya dikejar-kejar gurunya. Dipanggil orang tuanya, Pak. Anak Bapak ini pintar tapi tukang bohong. Monster nanti kalau besar ini, Pak, katanya. Monster ini, Pak, katanya. Itulah begitu pedulinya mereka dengan itu, gitu. Konsisten mereka. Kalau dia udah berbohong itu, Pak, dianggap udah nggak beres ini manusianya, gitu loh. Jadi jangan sekali-sekali misalnya anak-anak copy paste itu mencuri karya orang. Yang perlu kan dia beritahu. Sekali gurunya tahu itu, dipanggil orang tuanya, dikejar-kejar terus, diamati terus, seperti terus pengamatannya sangat super ketat. Itu saya kira Pak Isdianto. Nggak apa-apa lah kita tampilkan kerinduan anak-anak itu untuk seperti yang dulu. Tapi dengan konteks dan versi yang berbeda. Biarlah kita sajikan itu supaya dia ini. Itu Pak Baji, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Isdianto namanya kangen dengan dikerasi kayaknya. Iya, tapi memang ada versi yang berbeda kita buat sekarang. Iya, ada apa ada. Kerasi juga. Nggak bisa kalau nggak dikerasi, Pak. Kebaikan semua dipaksakan kok, Pak. Pemaksaan yang masif kok. Di awal semuanya pemaksaan kok kebaikan itu. Dan itu cara Tuhan juga pada manusia. Bukankah Tuhan memberikan cara itu kepada kita sekarang? Ya kan? Ditentukan kan ada rukunnya, ada wajibnya, gitu. Ya rukun itu kan pemaksaan. Kalau nggak kau kerjakan rukunnya itu batal katanya. Satu aja, misalnya bagi yang muslim ini, satu aja dari 13 rukun itu tidak batal katanya. Ya kan pemaksaan itu kan. Kita pun begitulah di pendidikan. Jadi anak-anak Indonesia memang harus dipaksa untuk berbuat baik. Iya kan? Disesatkan di jalan yang benar gitu loh maksudnya. Terima kasih Bapak, nampaknya sangat inspiratif jawabannya. Kalau ada satu lagi, monggo silakan. Kalau ada, menarik soalnya diskusinya. Ada lagi monggo. Kalau di monitor kita ini kan ada Sunan Baidowi, ada Ike Ratnawati, ada Nadi Trinopian, David Yafis, Asnawati, Ike Ratnawati, Prati Winingsi. Prati Winingsi udah dibuka mute-nya itu Pak Banji, Prati Winingsi. Oh gitu ya, Bu. Ya, oke. Bu Prati. Silakan. Halo Bu Prati, dengar enggak?
Oh, kalau tidak bisa, Pak Baidowi dah, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Sawal, Pak Subenji. Terima kasih atas waktunya. Ya, ini memang pagi-pagi sudah membakar kita, Pak Prof. Sawal ini. Baik, Prof. Yang saya jadi ingin lanjut lagi nih, Prof. Salah satunya tentang penilaian ini, Prof. Iya. Jadi kalau dulu, ya ini juga banyak cerita dari orang-orang tua dulu, itu untuk mendapatkan nilai 6 saja sulitnya bukan main, Prof. Sulitnya bukan main. Kalau sekarang diterapkan sekarang, Prof, wah bisa tutup sekolahan, Prof, itu. Iya. Ternyata ini juga berdampak pada lulusan. Artinya orang-orang dulu yang mungkin nilainya sedikit-sedikit tapi nentes, Prof. Ternyata seperti itu. Dan sekarang nilainya tinggi-tinggi, tapi ya mungkin kompetensinya nggak sesuai dengan nilainya itu. Nah, bagaimana cara menyikapi yang demikian, Prof? Terus yang kedua, Prof, sekarang ketika dihadapkan pada ketegasan tetapi tidak ada reaksi, Prof. Nah, ini yang mungkin sering memunculkan akhirnya ada kekerasan. Iya. Kita sudah tegas ya, pokoknya kamu harus mengerjakan ini, ya kasih PR dan sebagainya. Ternyata nggak dikerjakan apa-apa, ya kayak akhirnya gregetan juga gitu, Prof. Nah, ini mungkin yang kemudian memancing emosi seorang guru. Nah, ini bagaimana cara menyikapi itu juga, Prof. Baik, Prof. Saya Sunan Baidowi dari Universitas PGRI Semarang, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama soal penilaian. Saya kira memang Pak Sunan Baidowi ini kan menguasai teorinya dan lapangan. Kalau kita terapkan sistem penilaian yang dulu ke sekarang, nah kira-kira bisa tutup dan bisa-bisa banyak orang marah dan tantangannya terlalu besar itu. Ada salah satu perguruan tinggi di sini saya mengajukan begini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Rektornya jawab, ya kalau itu saya lakukan besok saya turun katanya. jadi maksud saya begini, soal penilaian ini dulu. Nah, gini, saya ceritakan. Ini benar Pak Bedo. Dulu Pak Banji, Pak Bedo di jurusan saya mencari IP 2,5 Pak Banji, setengah mati Pak Banji. Untuk nilai C aja kita udah gembira luar biasa kita dapat nilai C waktu itu. Karena jadi mencari 2,5 ini kita setengah mati, padahal 2,5 ini persyaratan jalur tesis. Jadi jujur saya sampai rendam-rendam kaki belajar dan saya sit in di Universitas Sumatera Utara di jurusan matematik. Jadi saya kuliah di 2 tempat. Saya sit in karena dosennya di sana boleh kita lapor. Saya boleh nggak sit in, Pak? Saya ingat betul untuk mata kuliah program linear itu saya sit in karena di Unimed waktu itu program linearnya cuma 1, di sana ada program linear 1, program linear 2. Jadi kita belajarnya sampai kayak gitu itu supaya dapat IP 2,5. Nah, usahanya maksimal. Tahu-tahu sekarang ini saya gambarkan di jurusan saya. Dosen pengujinya waktu ujian skripsi itu marah-marah. Setengah mati, bentak-bentak mahasiswa. Tahu-tahu waktu ngasih nilainya A. Saya tanya, loh tadi Bapak marah-marah, kok nilainya A? Orang dia nggak bisa jawab apa-apa. Udahlah kasihan. Jadi rasa kasihan campur aduk dengan sistem penilaian kita, subjektivitas, politik, ekonomi, budaya, segala macam bersatu padu di sistem penilaian kita. Nah, jawab saya begini, nggak bisa kita pertahankan itu. Nggak bisa. Sistem penilaian kita ini harus kita kembalikan dengan yang sesungguhnya. Nah, bila kita mengerjakannya baik-baik dari awal, nah saya kira tidak masalah. Satu gini. Sistem penilaian kita harus betul-betul komprehensif tentang 3 itu. Maka mestinya yang mengeksekusi. Nah, jadi ada proksinya sekarang. Yang mengeksekusi seseorang lanjut, lulus, naik kelas adalah karakter. Proksinya karakter. Jadi, bisa dinilai pengetahuan, objektif. Dinilai, ini saya komprehensifnya benar dulu, skillnya. Tapi boleh dikatakan dulu ada SMP 5 di Medan, ada Petra Surabaya, ada De Brito di Jogja. Jadi dia kalaupun nilainya di sini hebat-hebat pengetahuan keterampilan, bila karakter dinilai tidak memenuhi syarat, dia hanya dikasih surat keterangan, nggak boleh tamat.
Misalnya harus berani begitu gitu loh. Satu ya, kita nggak berani begitu. Kalau kita konsisten seperti ini akan berubah. Jadi anak-anak akan tahu, nggak ada gunanya saya pengetahuan hebat, keterampilan hebat, toh nanti saya nggak bisa lulus kalau saya tidak memperbaiki sikap, perilaku, karakter, integritas saya. Begitu. Nah, satu. Yang kedua, soal yang dibilang Pak Baidoy tadi, gini. Bagaimana caranya kita mau mengembalikan penilaian yang objektif itu? Satu adalah konsistensi kita dengan mendorong awal itu bahwa murid harus bisa menilai diri sendiri. Self-assessment. Itu dulu. Jadi meyakinkan bahwa guru tidak menilai murid. Guru mengadministrasikan nilai murid. Guru bikin soal itu patokannya tujuan belajar. Jadi sama sekali yang menilai diri itu adalah murid. Diri sendiri. Sejak awal itu harus kita tanamkan. Jadi self-assessment. Baru penilaian teman sejawat. Baru penilaian guru, baru penilaian negara. Kan penilaian mestinya 4, iya kan? Atau penilaian orang tua, penilaian negara. Nah, sekarang begitu tanda-tanda. Nah, inilah kita kan karena mengintip di ujung sekarang. Penilaian kita kan selalu bicara di ujung. Coba penilaiannya berproses. Dalam 1 semester itu saya akan melakukan 5 kali penilaian. Katanya sama muridnya misalnya. Begitu penilaian pertama drop, harusnya sudah ada buku penghubung dengan orang tua siswa. Itu dulu kita dibikin di K13 itu buku penghubung. Jadi udah terinformasi dari 5 kali ujian yang direncanakan anak bapak sekarang ini posisinya nilai 3. Lanjut ujian kedua posisi anak bapak 5. Lanjut balik lagi ke 4. Jadi kalau ditanya saya gimana caranya Pak supaya penilaian ini bisa kembali objektif? Ya kita nggak bisa menilai sendiri. Kita harus bekerja sama lintas guru, ketegasan di sekolah, konsistensi supaya tidak ada beda-beda, sama semua gurunya dan komunikasi dengan orang tua. Jadi sistem yang bisa mengubah ini Pak. Jadi bisa, kalau mau kita kembalikan ke yang dulu, bisa. Tetapi memang tantangannya Pak Baidoy, harus ada pada semua guru, kepala sekolah, kepala dinas, nggak bisa bergerak sendiri-sendiri. Ya kalau bergerak sendiri-sendiri lebih bagus, tidak, korban jadinya. Jadi kalau gitu kapan kita mulai Pak Baidoy? Kan kira-kira begitu pertanyaannya. Ya inilah kalau kita luncurkan guru-guru profesional ini kelak, mungkin bisa pelan-pelan kita mulai ini penilaian yang objektif ini kembali ke sekolah. Itu kalau menurut saya Pak Baidoy, ini pekerjaan yang besar, tapi bisa dilakukan bila seluruh sekolah bersepakat tentang ini, punya paradigma penilaian yang sama, dan punya komunikasi yang intens dengan orang tua. Gitu Pak Banji. Pak Baidoy gimana? Buka dulu. Nah, Pak Baidoy kita dengar dulu Pak Banji. Buka dulu. Ini apanya, biar kita dialog. Pak Baidoy. Pak Baidoy, Pak Baidoy. Pak Baidoy. Termute Buka Pak linknya. Baidoy. Buka mute-nya. Ya. Baik Ya. Prof. Terima Ya. kasih. Ya memang berarti ini memang pekerjaan yang tidak ringan ya, artinya Ya. butuh konsekuensi, butuh Sekuensi. betul Prof. Betul Ya. ya. Guru memang tidak hanya di jam 7 sampai jam 2 saja gitu ya Prof. Artinya Ya. hanya mengajar saja gitu, tapi juga Ya. proses itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Sangat penting. Kita tidak hanya sekedar memberikan nilai, tapi dalam prosesnya itu lebih penting dari sekedar memberi nilai. Baik Prof, saya kira sudah sangat Baik. Terima kasih Prof. Ini sih tadi bapak-bapak, sekarang ibu ada enggak Bu Pratiwi sudah dibuka itu mute-nya? Bu Pratiwi Ningsih. Ada? Udah ada ya. Kembali ke bapak-bapak, ada apa-apa. Ini pada Pak Yai Rahmadi dari UNS. Semoga Pak Yai Rahmadi. Masih di mute ya Pak Rahmadi. David aja Pak. Oh Pak David, ya Pak David silakan. Pak David, Dume. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya David Yafis, guru Pamong Geomatika dari SMK Negeri 2 Dumai, Riau. Sangat menarik sekali pemaparan Pak Sawal tadi. Walaupun terlalu cepat ya Pak ya, biasanya orang pintar memang ngomongnya cepat Pak. Maaf Pak Yai, maaf Pak Yai. Maaf sekali. Iya Pak. Pak, ada tadi yang menggelitik saya tadi ada Pak Prof, ada 2 hal sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah soal penilaian palsu tadi ya. Mungkin ada agak similar juga dengan pertanyaan sebelumnya kan.
guru menilai palsu. Saya akui juga ketika saya ngajar, saya memberikan asesmen sama siswa berupa formatif, kita seolah-olah dipaksa tidak memberikan nilai yang sefaktanya gitu ya. Karena emang dia salah satunya, kami kurikulumnya ada kurikulum merdeka Pak, jadi itu ada nama capaian pembelajaran. Dari misalnya di sekolah kami, itu dari pihak kurikulum, itu tolong capaian pembelajarannya 80 gitu ya. Jadi setelah kita pas hasil akhir di rapor, siswa tuh ada yang dapat nilai 83, itu yang pintar gitu, tuh emang real nilainya. Tapi ada juga dapat 60 gitu Pak Prof. Tapi kami diminta agar siswa tuh remedi atau dengan penugasan dan sebagainya mencapai nilai tadi. Jadi akibatnya ketika siswa tuh ada yang memenuhi tugas gitu kan, tapi memang tidak langsung dia ujuk-ujuk langsung 80, tapi mereka akan mencapai nilai 80 tadi. Jadi space nilainya nanti dia dekat dengan yang pintar tadi. Jadi dia dapat 80 dengan beberapa kali penugasan, yang pintar tadi 83. Jadi space-nya jadi sangat tidak terlalu jauh jadinya ya. Jadi tidak bisa membedakan mana lagi hasil akhirnya mana siswa pintar atau tidak. Jadi yang saya lihat di sini Pak Prof, apakah ini soal ini apa tidak? Ini merupakan sebenarnya kan kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan kurikulum. Kalau dahulu kan itu ada kurikulum tahun 1978 itu kan nilainya benar-benar yang otentik ya Prof ya. Jadi misalnya dapat 6, dapat 5, itu emang ada di rapor. Jadi emang kemampuannya sesuai. Tapi kita nggak bisa juga menutup fakta kalau kami dari SMK, dunia Dudika tentu tidak akan menerima siswa dengan nilainya tak 6 gitu atau 6,5, tapi tetap nilai yang bagus. Jadi bagaimana menurut Pak Prof terkait hal ini? Terima kasih Pak Prof. Langsung Bapak. Langsung. Langsung aja Bapak. Nah, jadi gini. Pertama saya ingin mengatakan bahwa guru kita yang sekarang memang tidak bisa keluar dari kebijakan yang ada, dari sistem yang ada. Misalnya begini, ketuntasan belajar ini kan capaiannya harus 80, lebih besar atau sama dengan 80, ini dinamakan ini, ini mencapai, tuntas kan gitu ya. Lalu ada siswa-siswa yang di bawah 60 ini harus diboyong juga menjadi 80 dengan cara remedikah, memberi tugaskah, dan segala macam. Ini niatnya mulia, cara ini. Supaya begini, bagi orang yang belum mencapai 80, ya teori mendidiknya itu, bahwa menurut teorinya, apakah teori kognitivisme, behaviorisme, konektivisme, itu memang harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mengulang. Yang salah adalah, padahal tugasnya, remedinya tidak memenuhi syarat, dipaksakan juga 80 sehingga kabur yang mana yang murid sekarang ini yang 80, mana yang tidak. Karena apa? Karena yang dilakukan ini formalitas. Itulah sebabnya saya tidak setuju ini dulu. Di luar negeri kenapa dibuat seperti ini? Ini kan diadopsi aja nih Pak Yai. Di luar negeri dibuat seperti karena gurunya jujur. Finlandia begitu dikaji oleh Amerika, gak ada ternyata hebatnya Finlandia ini dari materi, dari guru, sama aja gitu loh. Ternyata apa yang membuat Finlandia ini hebat? Soalnya kejujuran ternyata. Bukan pula hebatnya materi, hebatnya pendekatan belajar. Hanya kejujuran ternyata yang mendorong Finlandia ini bagus. Gurunya jujur, muridnya jujur, pemerintahnya jujur, orang tua jujur, masyarakat jujur, pengusaha jujur, membela pendidikan itu. Jadi dengan modal kejujuran itulah mereka ternyata bangkit. Betapapun gurunya memang betul-betul dilatih hebat-hebat. Tapi akal yang membuat mereka itu hebat adalah soal kejujuran. Maksud saya cara-cara seperti ini, berikan kesempatan, suruh buat tugas, ini belum cocok untuk Indonesia. Jadi apa yang bisa saya sarankan dengan Pak Yai misalnya? Ya, Bapak kalau mau memberikan remedi atau memberi penugasan, Bapak konsisten saja mengatakan bahwa dengan tugas ini Anda belum bisa dinaikkan jadi 80. Saya sendirian Pak, ya nggak apa-apa lah Pak Yai sendirian. Pak Yai biar nanti seperti sinar di ruang yang gelap itu bisa menuntun orang ke pintunya gitu. Paling tidak begitulah. Atau paling tidak Pak Yai seperti semut waktu Nabi Ibrahim dibakarlah. Macam mana lah semut pula mau mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi kata semut, bukan saya mau mematikan, tapi Nabi Ibrahim harus tahu bahwa saya di posisi dia, di posisi yang benar, kata si semut itu. Jadi memang tidak mudah kita untuk mengubah suasana sekarang karena itu sistemik. Jadi kalau saya ingin bersaran sama Pak Yai, kalau mau konsisten,
soal remedi dan soal penugasan ini punya standar yang jelas. Katakan sama siswa, kepala sekolah, orang tuanya, bahwa dengan remedi ini pun dia belum berhasil. Ya, jadi cara-cara itu yang paling mungkin kita. Kalau mau mengubah sistem ini, ya nantilah. Ini kan mudah-mudahan nanti Menteri Pendidikan kita, misalnya kayak Pak Banji yang ngerti pendidikan, ya bisalah mengubah sistem-sistem yang kayak gini. Kebijakan-kebijakan yang seperti ini sebetulnya tidak berpihak pada kualitas, tidak berpihak pada kompetensi, tidak berpihak pada outcome based education, tidak berpihak pada pendidikan yang mencerdaskan, tidak berpihak pada pendidikan yang memerdekakan. Cara-cara ini sebenarnya tidak berpihak ke situ. Memang betul diberi kesempatan, tapi juga harus diyakinkan bahwa Anda dengan remedi itu belum berhasil juga. Jadi ada batasnya kan. Begitu tidak berhasil ya sudah. Memang kelihatan orang yang mampu dan tidak mampu jadinya. Gitu Pak Banji. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Nampaknya sangat tuntas ini untuk menjawabnya. Kita itu berakhir 9.45 nanti materinya Bapak. Iya, tapi saya mau lihat QA-nya Pak Banji. Saya mau lihat QA. Kalau gitu terima kasih. Izin Pak. Udah panjang ini tadi. Silakan. Ya. Ada yang izin Pak itu? Halo. Ya, halo. Saya Pak. Bisa diizinkan? Ini ini mohon maaf. Waktunya sudah Bapak Sawal mau ada acara. Bapak Ibu. Enggak apa-apa Pak Banji, satu lagi Pak Banji. Oh, satu nanti lagi. saya lihat nanti QA-nya. Ya. Silakan, siapa? Silakan. Ya, silakan. Halo. Beslon Samosir. Halo. Halo, ya. Ya. Silakan. Pak Panji. Ya. Hartono dari Semarang, Pak Panji. Hartono dari Semarang. Loh, kok beda-beda ini. Ya, Hartono, silakan. Tadi sudah Semarang Pak ya. Beslon Samosir juga nanti habis Pak Bilian dari. Oh ya udah. Setelah Pak Hartono dari Semarang. Ya. Baik, Habis Pak itu Banji. Pak Beslon ya Pak Banji. Ya, Masih silakan. belum 9.45, masih ada waktu. Silakan. Oke. Silakan. Pak Panji, saya juga pengen matur ke Pak Syawal saya. Pak Syawal, saya senang sekali dengan apa yang Bapak presentasikan baru saja, dan saya masih sama dengan dua pendahulu saya yang kali ini menggugat masalah nilai, Pak. Nilai. Ya, beberapa saat yang lalu saya menulis di sebuah harian di Semarang, di Semarang, Suara Merdeka. Saya menulis selamatkan pendidikan anak, Pak, di sana. Nah, tulisan itu dilandasi oleh betul-betul keprihatinan kami, ya, saya atas kondisi yang ada, mana yang semestinya nilai itu memiliki marwah, ya, marwah untuk bisa untuk bisa memiliki dua fungsi, yaitu sebagai dokumen sosial dan pula nilai sebagai kebanggaan sosial. Tapi dua-dua itu tidak tercapai sama sekali. Anak tidak akan pernah bangga menurut saya saat ini dengan nilai yang dia peroleh. Sementara kemudian nilai yang semestinya itu menjadi rujukan bagi sosial, bagi publik untuk mengerti siapakah anak itu, maka itu tidak didapatkan. Nah, kalau kemudian dicari siapa yang paling harus bertanggung jawab, saat ini menurut saya tetap pada regulator. Artinya, yuk mari pendekatan politik disingkirkan, ya, tidak lagi berbicara politik lagi, kita berbicara tentang teknis, kita berbicara tentang pendidikan yang jujur. Oleh karenanya, saya ulangi, oleh karenanya maka hemat saya bisa dimulai, enggak usah adalah KKM-an, Pak. Ya. KKM itu sumber masalah, itu sumber persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, penentuan. Ya. Yang kemudian ini saya nggak ngerti ya, Bapak-bapak forum rektor ini bagaimana berpikirnya ketika kemudian ada usulan dari pemerintah yang intinya dokumen yang dianggap dokumen nilai dari anak maksud saya yang dikatakanlah itu menjadi putusan bagi seorang anak itu untuk diterima dalam SNMPTN itu ketika nilainya linear naik. Ini kan bagi saya ini petaka besar ini, Pak. Kenapa? Karena guru tidak lagi bisa objektif. Kalau kemudian akan objektif, wah yang nyemprit banyak, Pak. Iya. Nah, itulah kemudian saya kira tetap harus bermula dari regulator. Nah, saya sarankan Pak Syawal aja lah yang jadi menterinya, bukan yang sekarang ini. Gitu.
Sekali lagi Pak, jadi nilai Ya, itu oke. punya dua Ya. marwah, yaitu sebagai dokumen sosial dan kebanggaan sosial. Ya, Dua-duanya saat ini tidak sama sekali tercapai. Gitu Pak, matur nuwun Pak Sawal. Oke, sami-sami. Matur nuwun Pak Artono. Pak Beslo tadi terakhir singkat pada. Ya, singkat aja ya Pak Besron, Samosir. Nanti ini bisa enggak Pak Besron Samosir? Tetangganya Pak Sawal ini. Samosir. Dadah. Kalau enggak, Ya, langsung aja ke Pak. Kalau udah ada ini ya Pak Artono. ya tadi saya Pak Artono. Oke. Pertama Pak Artono, saya catat betul tulisan Bapak tadi, keprihatinan terhadap penilaian tadi. Dan terima kasih Pak Artono, saya dapat dua istilah yang luar biasa nih Pak Baji. Saya belum lama saya kuliah nggak dapat saya dokumen sosial dan kebanggaan sosial ini. Betul nggak Pak Baji? Iya kan? Kalau saya dulu penilaian itu pertama memang kenapa nilai palsu ini sangat berbahaya. Ya, pertama yang sudah saya pahami, penilaian ini adalah pertanggungjawaban kita kepada siswa, pada orang tua siswa, kepada masyarakat. Karena penilaian itu kan bisa menipu rakyat kalau penilaiannya palsu kan gitu. Nah, kepada masyarakat, kepada pemerintah, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan. Nah, tapi pagi ini Pak Panji, saya sangat menghayati dua istilah ini, dokumen sosial dan kebanggaan sosial. Siswa memang tidak lagi punya kebanggaan sosial. Kita bayangkan kalau kita dulu bangga kita karena apa? Karena kita tahu bahwa nilai itu adalah kemampuan kita, ukuran kemampuan kita, ukuran karakter kita, ukuran dari integritas kita. Karena itulah kita bangga. Nah, jadi saya sangat sepakat dengan Pak Artono nih, Pak Artono dan Pak Baji dan semua, Pak Waden dan Pak Roja. Memang akar masalahnya ada di regulasi Pak, sistem. Guru kita itu dijebak oleh sistem itu Pak. Coba bayangkan KKM. Dipaksa harus KKM. Ya gurunya memaksakan aja sesuai KKM itu. Ya, kalau dia mau berbuat menyimpang dari itu, kepala sekolah, pengawas, teman-teman guru lain, orang tua, semuanya nyalahin itu. Nah, karena itu betul, memang gerakan yang paling cepat by individu oke lah, kesadaran individu untuk tetap menjalin hubungan dengan orang tua tadi, supaya kita tidak disemprit, menjelaskan baik-baik pada kepala sekolah. KKM ini Pak, niatnya baik. Bahwa yang dirubah prosesnya Pak, bukan nilainya yang dinaik-naikkan gitu loh. Niatnya pakai KKM ini berharap tadinya guru-guru Indonesia itu memperbaiki proses, karena proses sangat maksimal dan kemauan belajar murid juga maksimal, motivasi belajar maksimal, ada harapan mencapai KKM. Tapi apa yang terjadi? Bukan prosesnya yang dirubah, nilainya yang dirubah supaya mencapai KKM. Malangnya itu disitulah dia. Makanya dibilang ini kan persoalan memang gini. Persoalan regulasi ini menyangkut banyak hal ini. Integritas kita berbangsa, integritas pimpinan, pejabat dan sebagainya ini. Dan pemahaman yang mendalam sebetulnya. Oleh karena itu, saya memang setuju. Harus kita rubah ini. Jangan ada KKM. Supaya apa yang bisa kita lakukan, ya kita harus bekerja sama. Para akademisi ini harus memberikan sistem penilaian yang benar lah di sekolah. Karena itulah saya bilang berawal dari kejujuran, jangan selalu memboyong teori-teori itu, belum tentu cocok dengan Indonesia, belum tentu cocok. Lihat akreditasi perguruan tinggi, masa cuma 3, baik, sangat baik, unggul. Itu di Amerika, di Malaysia, karena di sana nggak mau orang mendirikan perguruan tinggi abal-abal, nggak mau. Kalau di Indonesia rentangannya bisa sampai 15 perguruan tingginya, mulai dari perguruan tinggi yang betul-betul international standard sampai dengan kampung-kampung standar. Macam mana mau dibuat cuma 3? Artinya inilah cara-cara mengadopsi dari luar. Jadi KKM-KKM ini pun diadopsi dari luar, belum tentu cocok dengan kita. Harusnya kita temukan dengan cara. 4 kali Tiongkok belajar pendidikan ke Jerman, ke Eropa, ke Amerika, tidak pernah berhasil. Tahun 91 kata Tiongkok, we have to develop our own education system. Dibuat sendiri. Indonesia juga harus begitu, kita buat sendiri sistem penilaian kita yang melekat pada kulturnya kita. Mestinya begitu. Jadi regulasi ini saya ingin mengatakan, ini akar masalahnya di regulator. Regulasi ini tidak mengakar pada kultur kita di Indonesia. Nah itu saya kira harus kita perbaiki. Karena kalau dipaksa-paksa guru sekarang, nggak kuat gurunya itu dengan sistem-sistem yang ada sekarang ini. Sekuat apa gurunya kan gitu melawan itu. Jadi saya objektif saja melihat kondisi kita sekarang ini. Makanya sudahlah. Kalau memang ada peluang kita untuk berbicara, untuk berseminar, udahlah kita rubahlah sistemnya itu. Jangan KKM-KKM-an. Kenapa sih kita nggak menilai saja murid apa adanya, lalu kita sampaikan sama orang tua. Kalau diberi kesempatan, kan nggak semua kita harus jadi sarjana.
Memang yang salah paradigma pendidikan negeri ini juga. Seolah-olah semua jadi sarjana. Padahal yang penting sebetulnya yang diperbaiki itu penghasilan. Di Australia orang korek paret pun suka dia. Kenapa? Diparkirnya mobilnya. Saya tanya, kok kamu punya mobil korek-korek paret? Oh iya, saya juga bisa weekend kok Pak, katanya. Karena dia apa? Karena diberi kesejahteraan yang baik. Jadi persoalannya sekarang bukan perlu menserjanakan semua orang, tapi memberi kehidupan yang lebih layak. Tidak apa-apa, orang senang juga. Bedanya cuma dia nggak bisa pakai dasi. Kalau kita dosen bisa pakai dasi sambil memberi kuliah. Itu aja beda saya dengan dosen Pak, kata dia. Jadi maksud saya begini, sistem kita ini harus holistik kita memang tangani gitu loh. Bahwa pendidikan itulah yang bisa memperbaiki semua dari, tidak mungkinlah pendidikan merusak politik. Tapi politik bisa merusak pendidikan. Nggak ada jalannya pendidikan merusak ekonomi. Yang bisa merusak pendidikan itu ekonomi gitu loh. Jadi karena itu coba kita jangan terbalik dulu caranya gitu. Jadi kalau mau menangani pendidikan secara holistik, yang paling penting memang ditangani menurut saya adalah penilaian. Begitu penilaian kita ini objektif, akan mengikut semuanya objektif. Murid akan belajar, guru akan mengajar dengan baik, menginspirasi. Kenapa? Karena dikunci oleh penilaian. Makanya ada salah satu paradigma pendidikan yang hanya menjagai penilaian. Dia tidak peduli proses, tidak peduli waktu, tidak peduli. Dijagainya penilaian, dipaksa orang-orang belajar karena harus mencapai standar itu. Saya tidak peduli kamu itu mau belajar di mana dengan cara apa, tapi kamu harus bisa ini dan ini dan ini dan ini. Nah, jadi kita tidak, pendidikan kita ini mungkin perlu kita kembali ke arah yang lebih baik lagi. Bukan maksud saya ini Pak Hartono tadi saya tertarik bahwa mulainya dari penilaian ini, jadi harus menjadi dokumen sosial dan kebanggaan sosial. Terima kasih Pak Hartono. Gitu Pak Banji. Terima kasih Pak. Berilah saya 2 menit saja Pak Banji, 2 menit untuk merespon, paling tidak menghargai apa yang ditulis ini. Di sini ada Mulitaningsi. Jadi bagaimana menumbuhkan learning to how to learn, sudah saya sampaikan tadi. Terus ada terima kasih. Oh enggak, itu. Bagaimana mengubah persepsi kita sebagai pendidik yang progresif dan moderat, sementara itu dia. Lingkungan kita, kultur kita belum sampai ke sana. Jadi makanya saya bilang tadi kita nggak bisa moderat segala. Kita anak Indonesia masih pada level yang harus ada pemaksaan yang baik. Pemaksaan untuk berbuat baik itu adalah amal yang baik juga, kebajikan juga namanya itu. Setelah hampir 2 tahun pandemi, PR besar kami sebagai guru adalah loss karakter, loss learning loss namanya, atau karakter loss namanya. Iya itu. Jadi ya kita semua merasakan itu. Bagaimana solusi strategis untuk mempermudah penyediaan pengembangan referensi? Ya, saya kira ya Sugiyato guru Pamong UNES hadir nih. Paling tidak saya baca gitu loh Pak Banji, menghargai beliau-beliau nih. Bagaimana kita menyikapi masalah pembelajaran di kelas ketika apa yang disampaikan oleh guru disikapi biasa-biasa saja oleh siswa. Itu tadi. Inilah yang dibilang Pak, kalau nggak salah tadi Pak Yai itu, bagaimana kita nggak marah kadang-kadang, jadi ini orang dibuat tegas-tegas nggak ada respon gitu-gitu ya kan. Jadi tapi jangan pernah berubah Pak Yai, kalaupun tidak ada respon tetap konsisten, sabar dan sabar, karena persyaratan pertama jadi guru itu kan kesabarannya luar biasa. Joyful tidak penting lah, belajar ya harus kerja keras, ya itu harus. Nggak usah joyfulan dulu kita di Indonesia, belajar keras dulu kita, karena kita tertinggal. Mengapa pengembangan profesional berkelanjutan dan self-assessment bagi guru perlu dikuatkan? Karena lewat itulah yang bisa mengubah persepsi dan apa yang disebut dengan mindset guru. Nah, materinya ini kebanyakan. Nah, salam kenal bahasa Allah. Ya, oke. Paling tidak udah saya baca ini dari Pak Sugit Julianto, dari Pak Ibarda Simbolon, Pak Hening Widya Stuti, Pak Mbak Putri Mahanani, Beson Samoji, Testiana Deni, ini mohon izin. Sugit Juliat, banyak yang respon ini Pak Banji. Luar biasa beliau-beliau ini. Nggak sempat kita baca semua Pak Banji. Saya kembalikan Pak. Tapi anyway, saya terima kasih banyak pada peserta yang luar biasa ini. Pertanyaannya bagus-bagus Pak Banji, tapi waktu kita terbatas. Saya kembalikan, kurang lebih saya mohon maaf sekali lagi kalau terlalu cepat atau ada kata-kata yang ini, mohon maaf. Saya sungguh hanya bicara apa adanya dan bicara sebagai anak Medan, itu aja sebetulnya. Terima kasih Pak Banji, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sawal yang sudah